KTP enggak. Berarti diminum semua. Cek, cek, satu, cek, 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 satu, cek, 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 satu, 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 cek, satu, satu, cek, satu, satu, cek, satu, 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 cek, 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 satu, satu, tes satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yakni kewajiban mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, siang hari ini kita berbicara tentang sesuatu yang paling ditakutkan oleh manusia. Apa itu yang ditakutkan oleh manusia? Dan ini merupakan ketakutan yang terbesar selama mereka hidup di dunia. Ketakutan yang dimaksud di sini adalah takut menghadapi kematian. Ya, takut menghadapi kematian ini merupakan rasa takut yang fitrah. Artinya setiap manusia memiliki kecenderungan rasa takut terhadap kematian. Dan ini bukan hanya terjadi di zaman kita. Terjadi sejak zaman dahulu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-8. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan wahai Muhammad, innal mauta, sesungguhnya kematian, allazi tafirruna minhu, yang kalian senantiasa berusaha lari darinya. Di sini Allah Subhanahu wa taala
mengabarkan kepada kita bahwa sejak dahulu manusia berusaha lari dari kematian, menghindar dari kematian. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal mautal ladzi tafirruna minhu." Sungguhnya kematian yang kalian senantiasa berusaha lari darinya. Berarti sejak dahulu orang-orang berusaha menghindar dari kematian. Begitu juga hari ini. Berbagai macam cara dilakukan oleh manusia agar terhindar dari kematian atau agar berumur panjang. Ada yang rajin berolahraga agar sehat terus dan panjang umur. Artinya dia ingin jauh dari kematian. Ada yang minum herbal ini, herbal itu, jamu ini, jamu itu. Ya, berusaha agar berumur panjang. Tidak ingin berumur pendek atau cepat mati. Nah, apa kata Allah? Fa innahu mulaqikum. Ketahuilah sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum. Kematian itu pasti akan menemui kalian. Ya. Nah, jadi walaupun sejak dahulu orang-orang berusaha untuk lari dari kematian, menghindar dari kematian, ingin berumur panjang, ya, akan tetapi kematian itu tetap mendatangi mereka. Akan tetapi kematian itu tetap mendatangi mereka. Ya. Dan tidak ada seorang pun dari kita yang mampu lari dari kematian, menghindar dari kematian. Artinya tidak ada seorang pun yang dia tidak akan mati, tidak ada. Semua akan mati. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dan itu terbukti. Sampai hari ini tidak ada orang yang kekal. Tidak ada orang yang abadi. Tidak ada orang yang hidup terus. Tidak ada. Ya, satu meninggal dunia. Bahkan kita lihat orang-orang yang lebih tua dari kita. Mungkin 10 tahun yang lalu buyut kita masih ada. 5 tahun yang lalu kakek kita masih ada. Setahun yang lalu orang tua kita masih ada. Misal ya. Berarti yang tersisa siapa? Tinggal kita. Buyut kita sudah nggak ada, kakek kita sudah nggak ada, orang tua kita sudah nggak ada. Berarti berikutnya yang akan menyusul siapa? Kita. Ya, kita. Tidak ada orang-orang yang kekal dunia ini, tidak ada. Ya. Dan ketika kematian itu akan datang, seseorang tidak akan bisa menghindar atau bersembunyi dari kematian. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa dia bersembunyi. Menghindar atau lari dari kematian. Tidak akan bisa. Ya. Disebutkan, Ainama takunu yudrikumul maut. Walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kamu berada, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kematian akan mendatangi kamu. Dimanapun kamu berada, ya, kematian akan mendatangi kamu. Di negeri manapun, ya, di negeri manapun kematian akan datang. Mau di bumi, mau di luar angkasa. Jika kematian sudah waktunya, maka dia akan mendatangi seseorang. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ainama takunu yudrikumul maut.
dimanapun kamu berada, kematian akan mendatangimu. Walau kuntum fi burujim musayyad. Walaupun kamu bersembunyi di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Ya, dimanapun bersembunyi. Ya, maka kematian itu akan datang. Nah, oleh karena itu, karena kematian adalah sesuatu yang pasti datang, maka kita tidak perlu khawatir, takut bila kematian itu akan datang. Sekali lagi, karena kematian itu adalah sesuatu yang pasti datang, cepat atau lambat dia pasti datang, maka kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir jika ia datang. Yang perlu kita takutkan dan yang perlu kita khawatirkan adalah jika kematian itu datang, bekal kita masih kurang. Amal kita masih kurang. Persiapan kita masih kurang. Ini yang perlu kita khawatirkan. Adapun tentang kematian itu tidak perlu karena dia pasti datang. Mau siang, malam, pagi, sore. Ya, dia pasti datang. Nah, yang perlu kita khawatirkan jika dia datang nanti kita sudah siap atau belum? Tauhid kita sudah benar atau belum? Amal soleh kita sudah benar atau belum? Apalagi bekal kita sudah cukup atau belum? Ini yang perlu kita khawatirkan. Nah, oleh sebab itu, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, fa ayyul mu'minina akyas? Wahai Rasulullah, siapakah orang-orang beriman yang paling cerdas? Siapakah di antara orang-orang beriman itu yang paling cerdas? Ya. Nabi ditanya tentang orang yang paling cerdas itu siapa? Nah, di sini ketika Nabi ditanya, fa ayyul mu'minina akyas? Siapakah orang beriman yang paling cerdas? Nabi tidak menjawab. Yang paling cerdas adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Tidak. Yang paling cerdas adalah yang paling mengerti tentang ilmu fikih, tafsir, tauhid, juga tidak. Yang paling cerdas adalah orang yang paling paham bahasa Arab, juga tidak. Lalu siapa orang yang paling cerdas? Menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan orang yang paling cerdas adalah aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka adalah orang-orang yang paling sering mengingat kematian. Aktsaruhum lil mauti dzikra, paling sering mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan, dan paling bagus persiapannya menuju kematian. Ulaikal akyas, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan orang yang pintar secara akademik, bukan yang cum laude, ya, bukan. Tapi orang yang cerdas kata Nabi adalah orang yang selalu ingat akan kematian. Selalu ingat akan kematian. Artinya dia selalu sadar, dia selalu tahu bahwa hidupnya cuma sebentar. Dunia ini fana.
Dunia ini cuma sebentar, akhirat abadi, langgeng. Ya, ini orang yang cerdas. Dia selalu mengingat kenikmatan akhirat. Dia selalu mengingat bahwa akhirat itu adalah abadi, kenikmatan yang sesungguhnya, kenikmatan yang kekal. Sementara dunia fana, sebentar, tidak lama. Ini orang yang cerdas. Dia selalu membandingkan antara kehidupan akhirat dengan dunia. Dia selalu membandingkan antara kenikmatan akhirat dengan dunia. Karena dia meyakini bahwa akhirat lebih baik dan lebih kekal daripada dunia ini, selanjutnya dia mempersiapkan bekal untuk menuju akhirat. Ya, dia mempersiapkan bekal untuk menuju akhirat. Ini orang yang paling cerdas. Ya. Ini orang yang paling cerdas. Dia mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Dan orang yang seperti ini dia akan bahagia. Di dunia dan di akhirat dia akan bahagia. Ya. Setiap kali memandang dunia, dia katakan dunia ini sebentar. Kalau dia diberi musibah, dia katakan musibah ini sebentar. Kalau dia diuji dengan penyakit, dia katakan penyakit ini sebentar. Kalau dia diuji dengan kemiskinan, dia katakan kemiskinan ini sebentar. Kemiskinan ini akan berakhir. Sehingga dia tidak begitu bersedih dengan kemiskinan, tidak begitu galau dengan kemiskinan. Karena dia memandang dunia ini sebentar. Dan jika dia mendapatkan nikmat, maka dia pun tidak sombong. Dia mengatakan dunia ini sebentar, kenikmatan yang saya miliki, harta yang saya miliki, kedudukan, jabatan yang saya miliki hari ini, itu sebentar saya menikmatinya. Ya, sehingga orang-orang yang cerdas, menurut versi agama kita, dia akan cenderung senantiasa bahagia. Ya, bahagia. Jadi kalau ingin bahagia, carilah orang yang bahagia. Artinya kalau kita ingin merasakan kebahagiaan dalam hidup ini, cari orang yang cerdas. Cerdas menurut kacamata agama. Ya. Karena kalau kita berdekatan, berteman, bergaul, atau mungkin memiliki pasangan hidup, suami atau istri, yang orientasinya adalah akhirat, selalu mengutamakan akhirat daripada dunia ini, maka orang itu akan selalu bahagia. Dia akan selalu bahagia. Dan kebahagiaannya akan tertular kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, kebahagiaannya akan tertular kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang akan bertanya, Pak, kenapa kok Bapak kelihatannya senang terus, ceria terus, padahal dari sisi harta Bapak pas-pasan. Ya. Dari sisi fisik juga pas-pasan. Bahkan Bapak diuji dengan ini dan itu. Maka dia akan mengatakan, apapun yang saya miliki hari ini, baik berupa nikmat maupun berupa ujian, itu adalah dunia. Dan perkara dunia adalah perkara yang fana, perkara yang sebentar. Jadi untuk apa saya menyibukkan diri dengan perkara yang sebentar, kemudian mengabaikan perkara yang membuat saya abadi tinggal di sana. Ya. Nah ini orang-orang yang cerdas. Mereka senantiasa mengingat kematian, menjadikan akhirat sebagai orientasi dalam hidupnya, dan mempersiapkan bekal menuju kematian dengan sebaik-baik bekal. Ya, dengan sebaik-baik bekal. Apa bekal yang terbaik?
Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 198. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Kata Allah Subhanahu wa taala, berbekallah kalian, berbekallah kalian. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kalian kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mempersiapkan bekal. Apa bekal yang harus kita persiapkan menuju kematian? Kata Allah, khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Apa itu takwa? Takwa itu ya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ya. Artinya bekal yang dimaksud adalah amal soleh. Bekal yang dimaksud adalah ibadah. Bekal yang dimaksud adalah keimanan yang benar, tauhid yang benar. Ini bekal. Ya, berbekal dengan iman, amanu wa amilus solihat, dan amal soleh. Berbekal dengan keimanan, berbekal dengan tauhid yang benar, dan juga berbekal dengan amal soleh. Nah, ini yang harus kita lakukan, yang harus kita persiapkan sebelum kematian datang. Jadi sebelum kematian mendatangi kita, ya, maka kita harus mempersiapkan keimanan yang benar, tauhid yang benar, jangan sampai kita melakukan kesyirikan, dan juga mempersiapkan atau memperbanyak melakukan amal soleh. Ini bekal yang dimaksud. Baik. Di awal kita menyebutkan bahwa umumnya manusia takut menghadapi kematian. Pertanyaannya, kenapa manusia takut menghadapi kematian? Ya, yang menyebabkan manusia takut menghadapi kematian bisa jadi karena manusia tidak mengerti bagaimana kondisi dia setelah kematian. Dia tidak mengerti bagaimana kondisinya. Apakah termasuk orang-orang yang bahagia atau menderita? Dia tidak tahu. Ini yang membuat manusia takut menghadapi kematian. Sebab kedua, umumnya manusia beranggapan bahwa ketika seseorang meninggal dunia, kemudian dimasukkan ke dalam liang kubur, maka dia meyakini bahwa mayit-mayit itu atau manusia-manusia yang dimasukkan ke liang kubur tinggal di kuburan sendirian, tanpa teman. Kemudian tidur di tempat yang gelap, lembab, dan pengap, tanpa alas kasur, tanpa penerangan. Ini yang ada di benak kita. Sebagaimana kita melihat ketika mayit dimasukkan ke liang lahat, dimasukkan ke dalam sebuah ruangan yang kecil, kemudian tidak beralaskan kasur, tidak ada bantal di sana, tidak ada selimut, hanya kain kafan 3 lapis. Ya, hanya kain kafan yang tipis yang berjumlahnya hanya 3 lapis. Kemudian setelah itu lubang itu ditutup dengan papan atau dengan kayu. Lalu ditutup lagi dengan tanah. Dan ditinggalkan orang-orang sendirian di tengah hutan, di dalam tanah tersebut. Maka ketika membayangkan hal ini, manusia menjadi takut menghadapi kematian tersebut. Apalagi dibayangkan dengan berjalannya waktu akan datang cacing,
hewan-hewan tanah yang menggerogoti dagingnya, kulitnya, dalam waktu mungkin beberapa bulan, kulitnya habis tinggal tulang belulang. Inilah yang kita bayangkan kemudian yang membuat kita takut menghadapi kematian. Padahal boleh jadi seseorang yang meninggal dunia, kemudian dia dikuburkan, ya, dan berada di alam barzakh, boleh jadi kehidupan dia setelah kematian ini lebih baik daripada kehidupan dia sebelum kematian. Kehidupan dia di alam kubur boleh jadi lebih bahagia, lebih nyaman, lebih tentram, lebih tenang, lebih nikmat daripada kehidupannya sewaktu dia di dunia. Ya. Boleh jadi seseorang yang meninggal dunia dimasukkan ke liang kubur, kehidupan dia setelah itu lebih bahagia, lebih baik daripada sewaktu dia hidup di dunia. Ya. Siapa yang mengatakannya? Yang mengatakannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika seorang mayit dimasukkan ke liang kubur, kemudian kubur itu ditutup dengan tanah, lalu keluarga yang mengantarkannya mulai meninggalkannya. Lalu datanglah dua malaikat mendudukkan mayit ini dan bertanya dengan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang masyhur, pertanyaan yang setiap kita hari ini sudah hafal, bahkan mengajarkannya kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita. Pertanyaan berikut jawabannya. Kita sudah hafal hari ini. Sudah berulang kali mendengarkannya, bahkan ikut mengajarkannya. Apa pertanyaan pertama? Pertanyaan pertama adalah Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Pertanyaan kedua, Wama Dinuka? Apa agamamu? Pertanyaan ketiga, Waman Nabiyuka? Siapa nabimu? 3 pertanyaan. Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Jawabannya, Allahu Rabbi. Allah adalah Tuhanku. Wa ma dinuka? Apa agamamu? Jawabannya, Al-Islamu dini. Islam adalah agama. Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Jawabannya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mayit ditanya dengan 3 pertanyaan ini, kemudian mayat ini bisa menjawab dengan jawaban yang benar, dengan jawaban yang sesuai, maka fayunadi munadin minas sama. Tiba-tiba terdengar suara dari langit. Suara ini mengatakan, Sadaqa abdi, hambaku benar. Hambaku benar. Fa'afrisuhu minal jannah. Bentangkanlah untuknya tempat tidur dari surga. Ya, tempat tidur dari surga. Ini kenikmatan pertama yang didapatkan oleh mayit di alam kubur. Ya, jadi jangan bayangkan mayit itu selamanya tidur tanpa alas. Tidur beralaskan tanah. Seperti yang kita lihat. Ya. Jika mayit bisa menjawab pertanyaan kubur ini, maka dia akan diberikan tempat tidur dari surga. Ya. Bayangkan, tempat tidurnya bukan dari dunia, bukan. Bukan buatan manusia, bukan. Ya. Tapi didatangkan dari mana? Dari surga.
Lebih baik mana? Tempat tidur yang berasal dari dunia yang kita tempati hari ini, yang kita gunakan hari ini, atau tempat tidur yang Allah siapkan dari surga? Jawabannya tentu tempat tidur yang berasal dari surga jauh lebih baik. Ya. Nah, dari sisi tempat tidur saja ini sudah mengalahkan kenikmatan dunia. Baru tempat tidurnya sudah mengalahkan tempat tidurnya waktu dia di dunia. Ya, berarti dia lebih baik kehidupannya di alam barzakh daripada di dunia. Kemudian suara itu kembali mengatakan wa albisuhu minal jannah. Beri dia pakaian dari surga. Pakaian dari surga. Ya, kalau pakaian dari dunia ada masanya dia lapuk, pudar, apalagi bau, kotor, dan lain sebagainya. Ini pakaian yang Allah persiapkan bukan dari dunia, bukan muatan manusia, tapi dari surga. Allah yang ciptakan. Maka orang ini diberi pakaian dari surga. Setelah dia mendapatkan tempat tidur dari surga, berikutnya dia mendapatkan pakaian dari surga. Kemudian suara itu kembali mengatakan waftahu lahu baban ilal jannah. Dan bukakan baginya pintu menuju surga. Bukakan baginya pintu menuju surga. Artinya orang ini dari alam kuburnya dia bisa menyaksikan keindahan surga. Bisa menyaksikan keindahan surga. Karena pintu surga terbuka untuknya. Jadi dari alam kuburnya dia sudah bisa melihat indahnya surga. Ya. Sehingga dia tidak sabar untuk bisa masuk ke dalam surga tersebut. Fayatihi mirrihiha wa tibiha. Lalu angin surga itu dan aroma wanginya masuk ke kuburnya. Ya. Angin surga itu dan aroma wanginya masuk ke dalam alam kuburnya. Ini kenikmatan yang luar biasa. Dari tempat tinggalnya dia bisa melihat view yang sangat indah. Pemandangan yang sangat indah yang tidak pernah dia lihat, bahkan tidak pernah ada di dunia, yakni indahnya pemandangan surga. Kemudian anginnya sampai kepadanya, aroma wanginya juga sampai kepadanya. Ya, ini kenikmatan yang berikutnya. Kemudian suara itu mengatakan wa yufsahu lahu fi qabrihi mudda basarihi. Luaskanlah kuburnya seluas mata memandang. Ya, Allah perintahkan ya para malaikat untuk meluaskan kuburnya, meluaskan tempat tinggalnya seluas mata memandang. Ya, seluas mata memandang itu kalau kita mau membayangkannya, ya kalau diukur mungkin sulit. Seperti apa luasnya. Tapi kalau kita mau bayangkan seluas mata memandang, yakni seperti kita berdiri di tepi pantai. Kemudian kita melihat ke arah lautan. Maka tidak ada yang terlihat di ujung sana kecuali kaki langit. Pepohonan tidak tampak. Gunung-gunung tidak tampak. Yang terlihat adalah kaki langit. Itulah batas pandangan mata kita. Bayangkan kalau di dunia ini kita punya tempat tinggal, punya tanah seluas itu. Ya. Di dunia ini kita punya tanah, tanahnya seluas mata memandang. Punya kebun, kebunnya seluas mata memandang. Boleh jadi kita akan menjadi orang paling kaya di dunia ini. Ya. Akan menjadi orang paling kaya di dunia ini. Nah, ini didapatkan oleh ahli kubur. Ya, akan didapatkan oleh penghuni kubur di alam barzakh. Jadi jangan bayangkan setiap penghuni kubur itu kuburannya
sempit, pengap, gelap, lembab, seperti kita memasukkan dia ke liang lahat. Tidak. Jika dia bisa menjawab pertanyaan kubur, maka kuburnya akan diluaskan seluas mata memandang. Ya. Lalu setelah itu datanglah sesosok makhluk yang indah wajahnya dan harum wanginya. Lalu mayit ini bertanya, "Man anta? Siapa engkau?" Maka makhluk ini mengatakan, "Ana amaluka soleh." Aku adalah amal solehmu. Amal solehmu. Ya. Dan dialah yang akan menemani si mayit di alam kubur sampai hari kiamat. Nah, inilah beberapa kenikmatan yang akan didapatkan oleh seorang mayit tatkala dia di alam kubur, berada di alam kubur. Jika dia bisa menjawab 3 pertanyaan, 3 ujian, 3 fitnah kubur, maka insyaallah taala dia akan mendapatkan nikmat-nikmat tersebut atau yang disebut dengan nikmat kubur. Ya. Nah, kalau seperti ini kondisinya berarti kehidupan si mayit lebih baik daripada kehidupan waktu dia di dunia. Ya, kehidupan si mayit di alam barzakh lebih baik daripada kehidupan dia sewaktu hidup di dunia. Dan kita berharap kita termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur. Kita berharap dia termasuk orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan kubur. Baik. Nah, syarat untuk bisa mendapatkan nikmat ini adalah bisa menjawab pertanyaan kubur. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menjawabnya? Agar kita bisa menjawab pertanyaan kubur itu, caranya bagaimana? Karena tidak semua orang bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Dan jawaban hari itu tidaklah dengan hafalan. Ya, tidak dengan hafalan, tidak juga dengan pengetahuan. Dan orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan kubur pada hari itu adalah orang-orang yang istiqomah dengan jawaban dari pertanyaan tersebut. Ana ulangi, orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan kubur adalah orang-orang yang istiqomah dengan jawaban dari pertanyaan tersebut. Kita lihat pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama disebutkan man rabbuka. Siapa Tuhanmu? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Yaitu orang-orang yang waktu hidup di dunia benar-benar menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, sebagai Tuhannya, sebagai tempat dia meminta, sebagai tempat dia berdoa. Dia tidak menyekutukan Allah. Orang seperti inilah yang bisa menjawab. Karena jawaban dari pertanyaan tersebut adalah Allahu Rabbi. Ketika ditanya, man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawabannya Allahu Rabbi. Orang yang bisa memberikan jawaban ini, memberikan jawaban dengan jawaban seperti ini adalah mereka yang waktu hidup di dunia benar-benar menjadikan Allah sebagai Rabb-nya, sebagai sesembahannya, sebagai ilahnya. Kalau mau berdoa, dia berdoa kepada Allah. Kalau minta tolong, dia minta tolong kepada Allah. Kalau minta rizki, dia minta rizki kepada Allah. Kalau minta keturunan, dia minta keturunan kepada Allah. Dan kalau minta kesembuhan, dia minta kesembuhan kepada Allah. Dia tidak berdoa dan meminta kepada selain Allah. Dia tidak menyekutukan Allah. Maka insyaallah ta'ala dia bisa menjawab pertanyaan ini. Adapun orang-orang yang menyekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, ya, memakai jimat, mendatangi paranormal, berobat kepada dukun. Orang-orang seperti ini yang menyekutukan Allah
tidak akan bisa menjawab pertanyaan kubur. Kenapa? Karena waktu hidup di dunia, ya, mereka tidak menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang mereka ibadahi. Terkadang berdoa kepada Allah, terkadang berdoa kepada pohon keramat, terkadang meminta kepada Allah, terkadang meminta kepada Nyi Roro Kidul, ya. Biar dagangannya laris, dia pakai jimat. Apalagi dia meyakini ada bulan sial, hari sial, tanggal sial, dan selain sebagainya. Ini kesyirikan. Dan orang-orang yang melakukan kesyirikan tidak akan bisa menjawab pertanyaan kubur. Pertanyaan kedua, wa madinuka? Apa agamamu? Jawabannya adalah al-Islamu dini, Islam adalah agamaku. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini dengan jawaban yang benar? Para ulama yang bisa menjawab adalah mereka yang sewaktu hidup di dunia benar-benar meyakini bahwa satu-satunya agama yang benar adalah agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah agama Islam. Dia yakini itu. Yang benar hanya Islam. Selain Islam tidak benar. Dia yakin dengan seyakin-yakinnya. Maka merekalah yang bisa menjawab pertanyaan kubur. Adapun orang-orang yang mengatakan dan meyakini semua agama benar, semua agama baik, semua agama sama, maka dikhawatirkan tidak bisa menjawab pertanyaan wa ma dinuka? Apa agamamu? Mereka akan mengatakan la adri, aku tidak tahu. Ya. Kenapa? Karena waktu hidup di dunia meyakini semua agama benar. Baik, pertanyaan ketiga, wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Apa jawabannya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini? Yang bisa menjawab pertanyaan ini adalah orang-orang yang waktu hidup di dunia benar-benar menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, sebagai suri tauladan dalam beribadah. Yang dijadikan contoh, yang dijadikan suri tauladan, yang dijadikan rujukan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam hal ibadah. Ya. Mereka mengikuti gurunya jika gurunya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan mengikuti bagaimana cara sholat, zikir, berdoa, menguburkan jenazah yang diajarkan oleh gurunya jika yang diajarkan gurunya itu sama dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Benar-benar menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, sebagai suri tauladan, sebagai uswah hasanah. Mereka lah yang bisa menjawab pertanyaan wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Mereka mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka bisa menjawab itu karena waktu hidup di dunia ibadah mereka seperti ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tata cara salatnya, tata cara zikirnya, tata cara berdoanya, tata cara menguburkan jenazahnya mengikuti contoh yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya orang-orang yang ibadahnya menyelisihi Nabi, salatnya tidak seperti salatnya Nabi, zikirnya tidak seperti cara berzikirnya Nabi, berdoanya tidak seperti cara berdoanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mengikuti guru-gurunya yang tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhirnya di alam barzakh ketika ditanya wa man nabiyuka, mereka mengatakan la adri, aku tidak tahu. Kenapa? Karena waktu hidup di dunia tidak menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai
contoh di dalam beribadah. Baik, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan pada siang menjelang sore hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat mengingatkan kita tentang kematian, kemudian mempersiapkan dengan bekal sebaik-baiknya, dan semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk menjawab pertanyaan kubur. Baik, ini mungkin yang dapat Anda sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang salah, itu dari saya. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dan memberikan hidayah. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Ada pertanyaan? Hmm? Baik. Kalau tidak ada, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.